Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fauzia dari kelas 12 MIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sistematika pada surat lamaran pekerjaan di bagian tempat tanggal surat. Jakarta 10 Agustus 2020. Selanjutnya saya akan menganalisis unsur kebahasaannya seperti ini contohnya. Jakarta, J-nya huruf kapital, ditandai setelah itu diberi tanda koma. 10 Agustus, A-nya huruf kapital 2020. Jadi, penulisan kata yang benar adalah Jakarta, 10 Agustus 2020. Kenapa demikian? Karena penulisannya dimulai dengan nama kota yang diawali huruf kapital, lalu diikuti tanda koma. Tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf kapital atau tidak disingkat, dan tahun ditulis lengkap dengan angka. Next, selanjutnya di sini saya ingin menganalisis unsur sistematika dan kebahasaan pada surat lamaran di bagian hal dan lampiran. Nah, untuk unsur sistematikanya seperti ini, yaitu hal titik 2 lamaran pekerjaan, lampirannya titik 2 9 lembar. Next, selanjutnya setelah itu di sini saya ingin menganalisis unsur kebahasaan pada surat lamaran di bagian hal dan lampiran. Nah, ini dia salah satu contohnya. Untuk pembenaran katanya ada di bagian sini. Nah, kenapa demikian? Sebab di bagian hal ini ada penulisan kata yang salah. Seharusnya hal hanya itu huruf besar atau huruf kapital, jadi H besar. Nah, untuk lamaran di letak huruf L-nya itu seharusnya L-nya itu L besar bukan L kecil. Nah, untuk di bagian lampirannya ini udah benar. Sebenarnya yang salah itu di bagian hurufnya di L. Seharusnya L-nya juga L kapital. Untuk di penulisan 9-nya dia itu salah karena dia menggunakan angka. Seharusnya dia itu menggunakan huruf. Jadi 9 lembar. Kenapa demikian? Sebab kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti L, A, M, P. Jadi tidak boleh disingkat. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf seperti itu. Setelah itu saya akan menganalisis sistematika pada surat lamaran pekerjaan di bagian alamat surat. Kepada YTH titik, Kepala Personalia PT titik Herkasen di Jael titik Cilincing Bakti 4 nomor titik 5 Jakarta Utara. Kemudian saya akan menganalisis unsur kebahasaannya seperti ini contohnya. YTH titik Kepala Personalia PT Herkesen di Jalan Cilincing Bakti 4 nomor 5, Jakarta Utara. Karena penulisannya dimulai dengan YTH atau tidak menggunakan kepada, langsung diikuti nama jabatan kepada personalia atau direktur personalia. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis unsur sistematika dan kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan di bagian salam pembuka. Nah, ini dia salah satu contohnya. Nah, penulisannya adalah dengan hormat titik. Nah, untuk di unsur kebahasaan pada salam pembuka yaitu seperti ini. Untuk pembetulan katanya adalah seperti berikut. Yaitu penulisannya adalah dengan D-nya huruf besar, H-nya huruf kecil bukan huruf besar. Jadi D-nya kapital, H-nya kecil dengan hormat. Dan untuk penulisan kata dengan hormat seharusnya digunakan tanda koma bukan tanda titik setelah itu. Jadi dengan hormat koma seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Puspitasari. Saya dari kelas 12 IPA, asal sekolah saya dari SMA YPP Petojo. Nah, jadi di video ini saya ingin menganalisis sistematika dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Di sini ada salah satu surat lamaran pekerjaan yang ingin saya analisis unsur sistematika dan kebahasaannya. Nah, di sini saya ingin menganalisis sistematika di alinea pertama atau alinea pembuka. Nah, jadi tulisannya seperti ini. Berdasarkan iklan harian umum Republika pada tanggal 10.05.2020 tentang lowongan pekerjaan di PT Purnama, dengan ini saya bermaksud untuk melamar pekerjaan dan bergabung ke perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Adapun bagian pekerjaan yang saya maksudkan adalah yaitu bagian online marketing dengan kode OMG di perusahaan PT Purnama.
Setelah itu, saya ingin menganalisis unsur kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi saya ingin menganalisis di bagian alinea pertama. Nah, sebenarnya di kata tersebut sudah benar penulisan katanya, cuman ada beberapa hal yang salah. Nah, untuk lebih akuratnya, saya bisa pertunjukkan dengan bagian ini. Nah, jadi di bagian sini adalah bagian yang benar, yaitu penulisan di tempat bulan. Nah, kenapa begitu? Karena seharusnya 05-nya tidak boleh ditulis dengan angka, harusnya ditulis dengan huruf. Seperti 10 Mei 2020. Kenapa demikian? Karena dalam penulisan bulan kita harus menggunakan huruf, tidak boleh menggunakan angka. Nah, setelah itu ada di bagian PT-nya. PT titik purnama. Seharusnya setelah PT tidak digunakan tanda titik. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Putri Ajani dari kelas 12 Nia, ingin mempresentasikan praktek bahasa Indonesia surat lamaran pekerjaan. Bagian saya, isi identitas surat, identitas pelamar. Berikut ini adalah data saya. Ada di bawah. Nama Subhan Hafiz. Tempat tanggal lahir Bantul 17 Agustus 1995. Pendidikan terakhir S1 Manajemen Informatika. Alamat Jalan Merdeka nomor 27 Tangerang. Nomor telepon 0895 32011 3763. Di sini mungkin terlihat biasa saja, tapi di sini ada bagian-bagian yang salah, terutama di bagian tempat tanggal lahir. Seharusnya tempat itu tulisannya depannya BI-nya itu besar, bukan kecil. Jadi Bantulnya itu B-nya besar, terus koma 17 Agustus. Nah, Agustusnya A-nya juga harus besar, gak kecil. Baru 1995. Kesalahan kedua di bagian ini ada di alamat. Jalan Merdeka nomor 27 Tangerang. Tangerang ini kan nama tempat. Seharusnya huruf depannya itu besar, bukan kecil. T-nya itu besar, bukan kecil. Selanjutnya, saya ingin menganalisis unsur sistematika dan kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan di bagian isi, yaitu di bagian maksud dan tujuan. Nah, sistematikanya seperti ini, yaitu pada saat ini saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Selain itu, kemampuan berbahasa Inggris saya sangat fasih sekali. Kejujuran selalu saya utamakan dalam bekerja dan latar belakang pendidikan saya sesuai dengan bagian pekerjaan yang saya lamar. Saya pun dapat mengoperasikan beberapa software komputer dengan baik dan beberapa macam-macam software perkantoran. Next, selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan di bagian maksud dan tujuan. Nah, sebenarnya di bagian maksud dan tujuan seperti ini sebenarnya sudah memenuhi contoh dan memenuhi unsur. Maksudnya di sini sudah penulisan katanya sudah benar. Karena di bagian maksud dan tujuan itu merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerja menulis surat tersebut. Iya, sebetulnya sudah benar, tapi ada kesalahan kata. Jadi pembetulan katanya seperti ini. Kenapa demikian? Karena di bagian sini terdapat kemubaziran kata atau ada pemborosan kata di bagian sangat. Seharusnya kata sangatnya itu tidak perlu ditulis. Jadi seharusnya tulisannya adalah saya fasih sekali. Nah, untuk di bagian kata fasih itu salah karena tidak termasuk KBBI atau tidak termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa begitu? Karena kata fasih hurufnya P bukan F itu termasuk kata tidak baku, karena dalam surat lamaran pekerjaan ini kita harus menggunakan kata yang baku. Nah, selain itu ada di bagian bawah nih,
macam-macam, beberapa macam-macam. Sebenarnya yang salah itu macam-macam. Seharusnya kalau udah ada kata beberapa, seharusnya macam-macam, macamnya satunya itu dihilangkan karena ini termasuk pemborosan kata. Jadi yang betul itu beberapa macam software perkantoran lainnya, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini saya ingin menganalisis unsur sistematika dan kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan di bagian isi, yaitu menyatakan lampiran. Ini dia salah satu contohnya. Yang pertama ada riwayat hidup, yang kedua ada fotokopi ijazah S1, yang ketiga ada fotokopi transkrip nilai, yang keempat ada fotokopi KTP, yang kelima ada fotokopi sertifikat TOEFL, yang keenam ada fotokopi sertifikat pelatihan marketing coach, yang ketujuh ada fotokopi ukuran 3x4 yang terbaru 2 lembar, yang ke-8 ada surat keterangan sehat, yang ke-9 ada surat keterangan catatan kepolisian. Selain itu, di sini saya ingin menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan di bagian isi, yaitu menyatakan lampiran. Ini dia adalah salah satu contoh kalimat yang salah, sedangkan yang di sini adalah salah satu contoh kalimat yang betul. Kenapa demikian? Di sini saya akan jelaskan bagian mana yang salah. Di sini terdapat 3 bagian yang salah. Yang pertama adalah di penulisan atau di ejaan kata, yaitu fotokopi. Kenapa di sini salah? Karena foto spasi kopi itu sebetulnya salah. Seharusnya yang benar itu fotokopi, fotokopinya itu disambung, tidak dipisah. Karena ini termasuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk yang kedua ada di bagian tulisan sertifikat. Seharusnya F-nya itu bukannya sertifikat, tapi dibacanya sertifikat dengan penulisannya F bendera. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita harus menggunakan tanda titik koma di bagian nomor 1 dan 8 sampai 8. Kenapa begitu? Karena ini tuh termasuk kalimat perinci yang berupa klausa. Nah, jadi untuk nomor 9 seharusnya kita menggunakan tanda titik. Seperti itu. Di sini saya lupa menjelaskan di bagian terakhir sebetulnya ada kesalahan kata lagi di bagian ijazah. Seharusnya penulisannya adalah J bukan Z, jadi ijazah. Bagian kedua yang saya bacakan itu ada di bawah. Kesempatan wawancara dari Bapak Ibu personalia sangat saya harapkan agar supaya saya dapat menjelaskan lebih detail mengenai potensi dan kemampuan saya yang bisa berguna untuk perusahaan yang Bapak Ibu pimpin saat ini. Bagian yang salah di bagian ini udah digaris bawahi, ada di supaya. Itu terlalu ribet. Seharusnya saya harapkan agar supaya saya kayak ribet gitu, kurang efisien karena kebanyakan kata-kata yang kurang baku. Kedua ada di detail. Seharusnya tulisannya bukan detail tapi detail, DETAIL, bukan DETIL. Di situ kebagian salahnya, detail yang benar. Saya akan menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan di bagian penutup. Seperti ini contohnya. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian Bapak atau Ibu personalia yang berkenan dengan surat lamaran ini. Setelah itu saya akan menganalisis unsur kebahasanya seperti ini contohnya. Pada kalimat terima kasih itu di sini tidak baku. Seharusnya terima spasi kasih. Itu merupakan kata baku menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan bagian ketiga di bagian tanda tangan dan juga nama. Di bagian tanda tangan tidak ada kesalahan. Di bagian nama buka kurung Subhan Hafiz, S.com tutup kurung itu benar.
tidak ada kesalahan, semuanya benar. Di bagian tanda tangan dan juga nama sang pelamar di bawahnya sudah benar, tidak ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.